Selamat sore Pak Incen. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Syukurlah kalau gitu. Saya dengar-dengar Pak Incen akan melaksanakan kegiatan coaching. Iya Ibu, ada teman yang minta bantuan untuk menemukan solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Oke, baiklah kalau begitu Pak Incen. Tentunya Pak Incen sudah melakukan persiapan sebelumnya. Pak Incen nanti harus mampu menunjukkan kompetensi sebagai coach. Ada 3 itu Pak Incen. Iya benar sekali. Mungkin saya bisa tahu. Kehadiran penuh, asas siap jiwa dan raga. Lalu yang berikut mendengarkan aktif dengan penuh rasa. Lalu yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Incen, saya akan nilai selama Pak Incen melakukan kegiatan coaching. Jadi saya akan lihat apakah Pak Incen mampu melaksanakan kompetensi inti itu dengan baik. Lalu apakah Pak Incen mampu menggunakan alur percakapan digital selama coaching. Baik, pertanyaan terakhir Pak Incen. Kira-kira apa indikator yang bisa saya pakai sehingga kesimpulan akhirnya bahwa ternyata Pak Incen mampu menjadi coach yang baik sehari ini? Ya, selain tadi kompetensi tadi itu ada beberapa poin di sana. Yang pertama itu berkaitan dengan pertanyaan berbobot itu, setidaknya apa yang saya tanyakan membangkitkan kekuatan baru dari coaching agar dia bisa menemukan solusi. Oke, berarti indikatornya adalah ketika coaching mampu menemukan solusi. Baik, saya rasa kalau begitu Pak Incen sudah siap. Siap. Semoga sukses melakukan Terima kegiatan kasih. coaching. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Vincent. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar? Kabar baik, tetapi sesuatu sedang terjadi Pak. Itu yang mau saya bagikan ke Bapak nanti. Ya. Yang Bapak mau sampaikan itu apa? Ini tentang respon teman-teman guru, ada beberapa teman guru di sekolah terhadap kegiatan kita, terhadap kuliah guru penggerak itu. Semacam ketidakpercayaan, keraguan. Intinya ada pesimis dari mereka terhadap program guru penggerak ini. Mereka tidak begitu yakin. Ya. Ketika mereka merespon seperti itu yang Pak Po jalankan, yang Pak Po programkan, perasaan Pak Po sendiri bagaimana? Selama ini yang pertama saya kecewa dengan teman-teman itu, artinya mereka belum melihat bagaimana perkembangan, misalnya lihat kelas saya begini. Artinya saya kecewa, bahkan ada marahnya juga Pak kepada mereka. Di masalahnya mereka pesimis ya terhadap apa yang Pak Po buat. Kira-kira dari Pak Po sendiri itu bagaimana caranya supaya meyakinkan mereka bahwa begitu positif dan begitu baik ini program? Yang saya buat yang pertama itu dari saya itu yang pertama harus benar-benar melakukan perubahan di kelas saya. Artinya biarkan mereka menyaksikan atau mendengarkan bagaimana perkembangan kelas saya selama ini. Artinya saya harus tunjuk diri bahwa saya melakukan perubahan. Baik, Pak Po sudah melakukan itu, lalu respon balik mereka ketika Pak Po sendiri buat seperti itu? Untuk selama ini belum ada respon baik karena mereka belum melihat langsung, sehingga saya tidak tahu apa sebenarnya, sehingga respon saya pun biasa saja. Setidaknya kan ada perasaan beban juga dari Pak Po. Iya. Jadi program yang begitu bagus tidak direspon begitu baik dari teman-teman. Langkah-langkah lain yang ingin Pak Po buat itu apa? Oke, mungkin untuk ke depannya Pak, saya harus ada waktu khusus. Saya memperkenalkan program guru penggerak itu, apa yang kita lakukan, fokus kita itu apa, sehingga nanti teman-teman guru bisa melihat, oh ternyata guru penggerak itu adalah ini, misalnya melakukan perubahan kelas yang biasa dulu. Selain itu mungkin masih ada lagi yang ingin dibuat. Selain saya memperkenalkan kepada mereka di waktu khusus, mungkin saya harus ajak mereka untuk bersama saya ke kelas, melihat bagaimana saya mentreatment anak-anak dalam proses pembelajaran.
baik. Intinya ada dua hal ya. Pak Po mau tunjukkan kepada mereka bahwa inilah program kami yang sesungguhnya, bahwa yang kami buat ini betul-betul untuk kepentingan anak didik kita. Iya. Lalu yang kedua, tunjukkan juga kepada mereka bahwa beginilah profesi seorang guru sesungguhnya. Baik, saya pikir itu sudah luar biasa. Kira-kira yang lebih prioritas itu mana? Atau dua-duanya bisa menjadi sebuah prioritas untuk buktikan ke mereka? Mungkin pertama itu saya harus sosialisasi itu dulu, artinya biar semua teman-teman guru melihat dan juga mendengarkan apa kegiatan guru penggerak itu, sehingga mereka tahu bahwa mereka suatu saat bisa melihat saya atau mengikuti kelas saya setelah mereka mengetahui apa itu program guru penggerak. Saya pikir itu sudah bagus ya. Kira-kira kapan waktunya mau lakukan? Karena minggu ini kami sibuk UTS, mungkin setelah UTS saya langsung mensosialisasikan guru penggerak kepada teman-teman. Ketika Pak Po merencanakan sosialisasi itu, Pak Po bisa melihat siapa-siapa yang bisa membantu Pak Po dalam proses ini. Oke. Yang pertama saya harus bekerja sama dengan atasan dulu, kepala sekolah, bahwa saya mau memperkenalkan kegiatan guru penggerak ini. Iya. Kemudian saya harus mendekati guru-guru yang masih muda, yang masih ingin melakukan perubahan, yang ingin terus belajar. Artinya saya harus melakukan pendekatan khusus ke mereka supaya langsung bersama saya melakukan perubahan. Ya, baik. Saya pikir itu rencana yang bagus ya Pak Po. Usaha yang bagus. Ada minta dukungan dari teman-teman, termasuk dari pimpinan. Lalu yang berikut, apa Pak Po yakin bahwa yang nanti akan dibuat itu akan tercapai? Saya yakin, saya betul bahwa itu akan membangkitkan kepercayaan teman-teman. Saya yakin bisa melakukan itu. Baik, saya pikir itu usaha yang bagus nanti ya. Saya berharap sukses. Siap Pak, terima kasih. Tunjukkan ke mereka bahwa beginilah program guru penggerak. Siap. Oke. Selamat. Siap melakukan perubahan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Incen, sudah selesai kegiatan Ya, coaching? sudah selesai. Lancar-lancar saja? Ya, lancar-lancar saja. Bagaimana hasilnya Pak Incen menunjukkan lancar? Ya, prosesnya tadi itu yang pertama itu ya kehadiran tadi, saya sudah hadir setelah itu, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Coach, lalu mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa membangkitkan semangat dari Coach dan bisa menemukan solusi. Oke. Baik Pak Vincent, karena di sini saya sebagai observernya, maka saya perlu menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi menurut pengamatan saya, kegiatan yang berlangsung tadi itu sudah luar biasa. Pak Vincent mampu menjadi coach yang baik bagi Pak Po. Di situ saya melihat bahwa ketiga potensi yang harus dimiliki seorang coach bisa dilakukan oleh Pak Vincent. Lalu saya juga melihat bahwa Pak Vincent mampu menerapkan prinsip coaching, sehingga tadi berjalan sangat santai, dan pada akhirnya saya melihat coaching mampu menemukan sendiri solusi terhadap masalahnya. Namun meskipun saya sudah berhasil merangkum hasil observasi saya, menurut Pak Vincent sendiri apa kelemahan dan kelebihan kegiatan coaching tadi? Ya baik, saya sendiri berpikir begini, seorang coach itu tidak mudah. Ya. Yang pertama itu butuh kesabaran, kesetiaan untuk mendengarkan, lalu bisa menganalisa persoalan yang dihadapi oleh seorang coach. Kalau begitu, Pak Vincent bisa menyimpulkan sendiri ke depannya potensi apa yang mau Pak Vincent kembangkan lebih lanjut. Ya, yang poin paling penting itu tadi menganalisa kasus. Karena seorang coach itu tidak hanya bisa mendengarkan, tetapi juga harus mendengarkan dengan rasa. Tapi jangan empati yang berlebihan, supaya kita jangan terbawa situasi. Tetapi kita hadir untuk membuat coach itu bisa menemukan solusi yang terbaik. Membantu dia. Baik Pak Vincent, saya rasa demikian saja percakapan kita sore hari ini.
Semoga kedepannya Pak Kim saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih Sampai banyak jumpa Ibu. lagi. Sampai jumpa.